Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Fatihatur Rohyan dengan NIM 21040260772. Di sini saya akan menafsirkan Quran Surat Ar-Rahman dengan menggunakan pendekatan tafsiran tematik, yaitu Quran Surat Ar-Rahman 1-13 ayat, yakni dimulai dari tafsiran Ibnu Katsir dari Ar-Rahman 'alamal Qur'an khalaqal insan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang karunia dan rahmatnya kepada makhluknya, bahwa Dia telah menurunkan kepada hamba-hambanya Al-Qur'an dan memudahkan penghafalan dan pemahamannya bagi orang yang dirahmatinya. Menurut Al-Hasan, yang dimaksud dengan al-bayan di sini adalah berbicara. Namun Qatadah dan Ad-Dhahak itu menyebutkan bahwa al-bayan di sini disebutkan sebagai kebaikan dan keburukan. Namun pendapat Al-Hasan itu lebih diterima dan lebih kuat karena sesuai dengan konteks ayat. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, yaitu Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya masing-masing, yakni keduanya berjalan beriringan menurut perhitungan yang tepat dan tidak menyimpang serta tidak berbenturan, sebagaimana yang disebutkan pada ayat yang lain pada Quran Surat Yasin ayat 40 dan Quran Surat Al-An'am ayat 96. Diriwayatkan sendiri dari Ikrimah yang mengatakan bahwa seandainya Allah menjadikan cahaya semua penglihatan manusia, jin dan hewan, burung-burung pada mata seorang hamba, kemudian dibukakan baginya sebuah tirai di antara 70 tirai yang menghalangi matahari, niscaya masih tidak mampu melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala, karena cahaya matahari merupakan suatu bagian dari 70 bagian cahaya kursi, dan cahaya kursi sendiri merupakan suatu bagian dari 70 bagian dari cahaya arsy, dan cahaya arsy sendiri merupakan suatu bagian 70 dari cahaya yang menutupi tirai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu wan najmu wa syajaru yasjudan, yakni dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon yang keduanya tunduk kepadanya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna ini. Dalam makna an-najm sendiri ada yang mengatakan bermakna bintang dan ada yang mengatakan sebagai bermakna tumbuh-tumbuhan. Namun dalam konteks ayat ini lebih bermakna tumbuh-tumbuhan karena dikira lebih cocok dan lebih serasi antara ayat yang sebelumnya dan ayat yang sesudahnya. Dan pada ayat yang setelahnya, yaitu wasama arafaha wa du'al mizan, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan. Makna yang dimaksud ialah keadilan sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surat Al-Hadid. Di sini Al-Mizan diartikan sebagai neraca keadilan. Kemudian ayat yang setelahnya itu Allah tataghaw fil mizan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, yakni Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak dan adil agar segala sesuatu berjalan dengan hak dan adil. Dalam firman Allah berikutnya disebutkan dengan demikian, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Artinya ialah agar jangan mengurangi timbangan dan sukatan, tetapi timbanglah dengan benar dan adil seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 35. Adapun firman Allah yang berikutnya, yaitu wal ardu wada'aha lil anam, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya, yaitu sebagaimana Dia telah meninggikan langit dan Dia telah meratakan bumi, menghamparkan bumi dan menjadikannya agar dapat dihuni oleh para hambanya, dan diseimbangkan dengan adanya pasak-pasak bumi seperti gunung yang tinggi agar bumi itu tetap stabil dan tidak menguncangkan makhluk yang ada di atasnya, yang beraneka ragam jenis macam warna yang tersebar di antaranya. Ibnu Abbas dan Mujaddid mengatakan ini dimaksud dengan Al-An'am ialah dengan makhluk. Kemudian ayat yang setelahnya, yaitu fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam, di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Lafaz an-nahl disebutkan secara tersendiri karena manfaat yang ada padanya, yakni buahnya baik dalam keadaan basah maupun yang kering, dan yang dimaksud dengan al-akman ialah menurut Ibnu Juraid dan Ibnu Abbas artinya kelopak mayang. Hal yang sama dikatakan oleh banyak ulama tafsir.
Hal yang sama pun dikatakan oleh ulama tafsir, itulah yang dimaksud dengan alakman, yaitu kelopak mayang yang selanjutnya menjadi masak dan sempurna kesempurnaannya. Kemudian walahab butulas waroihan, dan biji-bijian yang berkulit bunga-bunga yang harum baunya. Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya dan biji-bijian yang berkulit ialah biji-bijian yang ada daunnya. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa al-asaf artinya daun tanaman yang hijau yang telah dipotong bagian atasnya. Itulah yang dinamakan al-asaf bila telah mengering. Hal yang sama dikatakan oleh Qatadah dan Ad-Dahak dan serta Abu Malik. Al-asaf ialah dedaunan yang telah kering. Kemudian ayat yang terakhir, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan, yakni nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan itu disebutkan bahwa pendapat Mujahid dan ulama lainnya yang hal ini ditunjukkan oleh pengertian yang terkandung dalam konteks sesudahnya. Setelah menceritakan semua rahmatnya kepada hambanya, maka Allah memberikan penekanan terhadap hambanya dengan menggunakan kalimat istifham sendiri, yaitu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan. Di sini dari hadis Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ishaq, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahiyah dari Abu Aswad, dari Urwah, dari Asma binti Abu Bakar yang telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah ia telah dengar dalam sholatnya membaca satu rukun Al-Quran sebelum diperintahkan untuk menyerukan dakwahnya secara terang-terangan. Sedangkan orang yang musyrik mendengarnya, yaitu firman Allah SWT, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.